Langsung ya? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rizky atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mbak Rizky ini adalah juara MTQ tingkat nasional. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PD Pimpinan Daerah Aisyah Kota Cirebon kepada Ibu Hajah Retno Kuncharawati SPD. Kami persilakan.
Suara saya terdengar, Mbak Enda? Ya, Bu. Ya, sudah dibuka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, Ibu-ibu pimpinan Daerah Aisyah Kota Cirebon, Ibu-ibu ketua-ketua cabang, Ibu kepala-kepala sekolah TK Aba di Cirebon, dan semua ibu-ibu anggota serta simpatisan Aisyah, pegawai dari Amal Usaha Muhammadiyah yang kebetulan hari ini bisa bergabung bersama kami secara virtual pada acara Milad Aisyah ke-103, Masehi 106 Hijriah. Puji syukur selalu kita panjatkan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan di tengah-tengah masa pandemi akibat wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan acara Milad Aisyah ke-103 Masehi 106 Hijriah tingkat Kota Cirebon. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya, sahabat serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti sudah kita baca di spanduk-spanduk ataupun di WhatsApp bagi kita yang ikut di grup WhatsApp Aisyah tingkat kota maupun Jawa Barat, bahwa tema Milad Aisyah kali ini adalah Gerakan Ta'awun Sosial Peduli COVID-19 untuk Keselamatan Bangsa dengan tajuk Sapa Guru TK Aba. Ibu dan Bapak, seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia karena menurut data 213 negara terkena wabah ini, maka kemudian disebutlah dengan pandemi. Khususnya di Kota Cirebon, sudah sangat terasa sekali dampak negatifnya. Berakibat di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pimpinan Ustadz Muhammadiyah pada sambutannya ketika menghadiri Milad Aisyah tingkat nasional. Beliau mengingatkan, ada 3 hal yang diingatkan oleh beliau. Yang pertama adalah, Aisyah ini adalah organisasi perempuan pertama di Indonesia yang telah cukup lama berdiri. Ibu-ibu sekalian dan Bapak, seperti kita ketahui, Aisyah ini lahir 5 tahun setelah Muhammadiyah lahir. Tepatnya adalah di tanggal 19 Mei 1917. Miladiyah bertepatan dengan 27 Rajab 1335 Hijriah. Jadi sudah cukup lama usia Aisyah. Sudah lebih dari 1 abad. Kemudian yang kedua, Aisyah ini adalah gerakan yang mempelopori Kongres Perempuan pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada 22 Desember tahun 1928 yang kemudian kita namakan dengan Hari Ibu. Kemudian yang ketiga, Aisyah ini merupakan gerakan keagamaan dan sosial yang bertujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saat ini kita berada dalam masa pandemi wabah COVID-19 yang melanda di negara kita dan khususnya di Kota Cirebon. Setiap hari kita dengar berita tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan karena sampai saat ini kita belum tahu
sampai kapankah pandemi ini akan berakhir. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini adalah wabah dan atau musibah ini hanya terjadi karena kehendak dan izin Allah semata. Jadi, hanya Allah lah yang akan bisa mengangkat musibah ini dan menghilangkannya dari dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa dan mohon agar musibah ini segera berakhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pidato Milad Aisyah yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah di hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 kemarin, yang hanya bisa diikuti oleh satu daerah itu maksimal 2 wakil, sehingga tidak semua dari ibu-ibu bisa mendengarkan pidato milad dari pimpinan Pusat Aisyah. Untuk itu kami nanti akan mengirimkan YouTube kepada ibu-ibu melalui WA Group. Dari situ nanti ibu-ibu bisa menyimak dengan berulang-ulang dan mempelajarinya. Tapi izinkan pada kesempatan ini saya mengambil sedikit dari yang telah disampaikan oleh Ibu Nurjana selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ditekankan pada pidato Milad Aisyah kali ini. Semuanya berkisar sekitar pandemi yang sedang melanda negeri ini. Yang pertama adalah kita diminta untuk tetap melaksanakan tugas organisasi. Tugas organisasi kita harus tetap berlangsung. Hal ini memerlukan kekuatan yang harus dimiliki oleh kita, terutama oleh para pimpinan di tingkat daerah, di tingkat cabang, sampai di tingkat ranting. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Seperti yang ibu-ibu sudah mengetahui, protokol kesehatan diantaranya adalah selalu memakai masker ketika kita keluar rumah, menjaga jarak, dan tidak sering berkumpul-kumpul. Kalau pada saat ini saya melihat sebagian besar dari kita tidak bermasker. Itu karena kita berada di rumah kita sendiri atau di tempat-tempat yang dianggap cukup aman. Tetapi apabila ibu-ibu keluar dari rumah, mohon kita selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Berikutnya, membantu saudara-saudara yang terdampak COVID-19. Saudara-saudara kita yang terdampak akibat COVID-19 ini sangat luas yang disebut dengan saudara-saudara. Saudara terdekat kita adalah warga Aisyah dan Muhammadiyah. Kemudian di samping itu ada tetangga. Kemudian ada saudara kita yang mungkin ada di luar kota dan lain sebagainya. Kita diminta untuk tetap bisa membantu selama kita masih mampu untuk membantu. Yang berikutnya, menggelorkan gerak ta'awun. Gerak ta'awun telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Sebelum acara milad ini digelar, Muhammadiyah dan Aisyah sudah bergerak menggelorkan ta'awun. Kita ambil contoh Lasismu dan MCCC tingkat Kota Cirebon dengan bersusah payah mengumpulkan donasi dari mana saja, kemudian dengan kekuatan yang ada, mencoba untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Ini termasuk dengan menggelorkan gerak ta'awun. Berikutnya, kita harus taat kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh persyarikatan, yaitu Muhammadiyah, tentang pelaksanaan ibadah. Tentang pelaksanaan ibadah, dalam hal ini yang dimaksud adalah
ibadah yang sifatnya berjamaah. Contoh, sholat Jum'ah, kemudian sholat Idul Fitri yang beberapa hari lagi akan kita jumpai insya Allah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan instruksi dan tuntunan seperti apa kita harus tetap melaksanakan ibadah tanpa mengurangi esensi dari ibadah tersebut. Tetap beribadah di rumah dengan khusyuk. Bahkan ada tuntunan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Kalaupun di rumah itu tidak ada siapa-siapa, contohnya misalnya seperti saya seorang diri, maka tetap bisa melaksanakan dengan aturan-aturan sesuai dengan ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. 2 rakaat, kemudian rakaat pertama diawali dengan 7 takbir, rakaat kedua diawali dengan 5 takbir, seperti itu. Itu sendiri tidak apa-apa. Kita tidak usah mendengarkan khotbah Idul Fitri dari mana-mana, nanti khotbah itu akan muncul. Mungkin di link-linknya Muhammadiyah ataupun di link yang lainnya. Jadi taat pada peraturan persyarikatan. Insya Allah pahala itu akan tetap mengalir seperti kalau kita melaksanakan sholat di masjid atau di lapangan ketika Idul Fitri. Berikutnya, pada keadaan yang seperti ini, keluarga itu merupakan pokok kehidupan di masa pandemi. Karena kita selalu ada di rumah, di lingkungan keluarga. Sehingga pembelajaran di rumah itu mungkin akan bisa mewujudkan yang sebetulnya tadinya tidak mungkin. Kita ambil contoh, kalau anak kita ada yang laki-laki, di dalam rumah itu anak laki-lakinya 1. Ayah kebetulan tidak ada misalnya, di luar kota, terkunci dan tidak bisa pulang seperti itu, maka ketika sholat berjamaah, anak laki-laki tersebut diminta untuk belajar menjadi imam. Nah, seperti itu di antaranya. Kemudian juga pembelajaran di rumah yang banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu orang tua siswa PAUD. PAUD itu dibekali bermacam-macam oleh ibu gurunya. Dan di rumah itu bukan merupakan tugas yang berat, tetapi sebetulnya hanya merupakan pembiasaan. Contohnya pembiasaan membaca doa. Nah, ketika melakukan pembiasaan, orang tuanya kemudian diharuskan untuk merekamnya, kemudian melaporkannya kepada ibu gurunya. Jadi sebetulnya tidak memberatkan. Dan kami akui, sejujurnya begitu, bahwa yang memberatkan di sini adalah masalah dana untuk pembelian kuota internet. Kalau misalnya putra-putrinya itu sudah tingkat SMP atau tingkat SMA, itu tugasnya kan memerlukan kuota, dan kuota itu memerlukan biaya untuk membelinya. Nah, itu memang yang membuat keresahan orang tua. Seandainya berlarut-larut seperti ini, sampai kapankah anak-anak akan bisa menikmati belajar di rumah seperti itu? Ya. Tapi itu insya Allah semua ada solusinya, ibu-ibu dan bapak. Semoga kita tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Berikutnya, pada Milad Aisyah tahun ini, tadi saya sampaikan, tajuknya adalah Sapa Guru TK Aba. Jadi di sini ada kata guru TK Aba. Ketika rapat di tingkat Aisyah Jawa Barat, banyak yang menanyakan, bagaimana? Kami kan punya juga, Aisyah itu ada yang punya SD, ada yang punya SMP, ada yang punya madrasah ibtidaiyah, ada yang punya pengajian seperti itu. Itu apakah guru-gurunya masuk ke dalam guru TK apa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tetapi daerah itu bisa melaksanakan program ini menurut kemampuan daerah masing-masing. Jadi begini ibu-ibu dan bapak, pada Sapa Guru TK Aba, seusai acara ini, kami akan menyapa ibu-ibu guru TK. Kebetulan di kota Cirebon ini, guru TK-nya belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak saya sampaikan karena di daerah Garut itu Bu, jumlah guru TK ada 190 gitu. Kalau di kota Cirebon ini
jumlah guru TK baru 26, ditambah dengan nanti ada OB, ada guru lepas, ada guru lain-lain. Tapi yang masuk ke dalam daftar sebagai guru TK itu Cirebon itu hanya 26 sementara ini. Ya. Pada milad tahun ini kemudian diputuskan untuk tajuknya adalah Sapa Guru TK Abad dengan pertimbangan. Garda terdepan pendidikan di negeri ini adalah pendidikan PAUD. Seperti ibu-ibu sudah mengenalnya semua. PAUD itu adalah pendidikan yang sangat dasar. Nah, selama ini guru-guru PAUD, terutama PAUD Aisyah, dan lebih khusus lagi yang ada di Cirebon, itu kita tahu sendiri seperti apa perjuangan mereka untuk berkhidmat di Aisyah. Kalau boleh dikatakan, guru-guru TK ABA itu telah menjadi relawan pendidikan begitu, Bu. Relawan pendidikan yang dengan ikhlas hati berkhidmat, mendidik anak-anak kita, anak-anak PAUD, yang kelak akan menjadi kader-kader bangsa. Ibu Nurzanah dalam pidato miladnya menyampaikan guru TK itu seperti sepi ing pamrih. Saya melengkapi pepatah itu, Bu. Lengkapnya adalah rame ing gawe, sepi ing pamrih. Nah, barangkali ibu-ibu bisa menangkap maksudnya rame ing gawe itu pekerjaan atau karya yang dikerjakannya nampak, Bu. Kalau ada kata rame itu artinya nampak. Apalagi ini guru TK. Tidak pernah tidak bergembira. Nyanyi tiap hari. Seperti itu. Hanya kalau mengikuti pelatihan guru TK tingkat Jawa Barat, menjadi bengong saya diam saja, karena tidak bisa mengikuti kegembiraan ibu-ibu kepala TK yang bernyanyi-nyanyi, saya tidak ngerti lagunya, Bu. Seperti itu. Jadi selalu bergembira. Pamrih tidak ada, tapi ramai setiap hari, itu guru TK. Itulah sebabnya maka pimpinan pusat Aisyah memilih tajuk peringatan milad kali ini adalah Sapa Guru TK. Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan daerah Aisyah Kota Cirebon menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, semua ibu Aisyah dan simpatisan Aisyah yang sangat peduli kepada program-program kami. Ketika kami bersama-sama Lazismu mempunyai program untuk membantu saudara-saudara kita, biasanya kami mengadakan rapat pimpinan, kemudian kami putuskan untuk ayo kita bikin atau mengajak ibu-ibu. Kemudian kita bikin list ya Bu ya, di grup WA kita, kasih dulu nomor 1 Ibu Eva, nomor 2 Ibu Rusna dan seterusnya. Nanti tiba-tiba dalam waktu sekian menit Bu, nomornya tuh udah seret begitu. Langsung banyak. Saya kadang-kadang, aduh ibu-ibu ini dalam kondisi yang seperti ini, ibu-ibu masih sangat peduli. Sangat terima kasih sekali. Kemudian, belum beres urusan COVID, Bu, ada acara Sapa Guru TK. Saya sampaikan di sini bahwa pimpinan pusat Aisyah tidak begitu saja memilih tajuk Sapa Guru TK tanpa tidak bergerak apa-apa. Pimpinan pusat Aisyah bekerja sama dengan Lazismu pusat, kemudian menggelontorkan dana untuk acara milad di tiap daerah, yaitu untuk program Sapa Guru, akan mencoba untuk memberikan sedikit kepada ibu-ibu guru TK di kota Cirebon, tetapi ada tetapinya, sayang yang diinginkan oleh PPA itu uangnya tidak ada semua. Jadi akhirnya memohon agar daerah sebisa mungkin menggenapi harapan dari program ini yang bisa disampaikan kepada guru-guru TK. Alhasil Bu, ketika kami sebelum ada berita dana dikeluarkan dari pimpinan pusat Aisyah, kemudian kita sudah mengumpulkan dana, itu kami sudah merencanakan untuk membelanjakan bingkisan kepada ibu-ibu guru TK.
Kemudian ada pengumuman secara mendadak ketika rapat bersama dengan PWA bahwa pimpinan pusat akan menurunkan dana, tapi dengan catatan begini. Kita diminta untuk merapat kepada Lasismu dan MCCC Kota, gitu. Saya kemudian menjawab, kami itu Bu, sebelum merapat ke MCCC, ibu-ibu itu sudah dengan terampilnya memberikan donasinya untuk program ini. Jadi kami merasa kalau digabung dengan dana dari pimpinan pusat Aisyah, itu sudah bisa memenuhi harapan yang diinginkan oleh pimpinan pusat. Tetapi karena ini satu ketentuan, maka dengan secara mendadak kami juga mencoba untuk merapat ke Lasismu Kota Cirebon. Padahal kami tahu persis seperti apa Lasismu juga mencari dana dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 di Kota Cirebon. Ya, jadi kepada ibu-ibu, guru TK, dan ibu kepala sekolah, seusai acara ini kami akan menyapa ibu-ibu. Ada sedikit bingkisan yang kami berikan, kami sampaikan kepada ibu-ibu, itu hanya donasi yang kami terima dari ibu-ibu semua. Jadi yang sempat kami belanjakan adalah donasi yang kami terima dari ibu-ibu Aisyah dan simpatisan. Sementara dari pimpinan pusat Aisyah, dana baru masuk ke rekening bendahara tadi malam, Ibu. Maka kita putuskan dengan cepat, kami akan menyusulkan begitu. Jadi intinya hari ini kami akan menyampaikan apa yang ada, kemudian setelah itu kami akan menyusulkan dana yang dari pimpinan pusat Aisyah, lalu lengkap dengan laporan pertanggungan jawab kami akan menyampaikan diminta untuk melaporkan kepada pimpinan pusat Aisyah melalui pimpinan wilayah, kemudian juga insya Allah kami akan melaporkan kepada ibu-ibu dan juga kepada pimpinan daerah Muhammadiyah tentang program ini. Jadi ibu-ibu, untuk mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat milad Aisyah ke-103 Masehi, 106 Hijriah kepada ibu-ibu Aisyah, terutama kepada ibu-ibu guru Aisyah. Ya. Marilah kita tetap bergandengan tangan untuk tetap berorganisasi, tetap istiqomah pada jalannya. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu atas izin Allah, dan semoga kita semua diberi sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita, baik tugas organisasi, tugas rumah tangga, maupun tugas-tugas yang masih dibebankan kepada ibu dan bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajar Punchaurawati atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon kepada Bapak Haji Yono, kami persilakan. Sekaligus membuka acara Milad Aisyah ke-103 Masehi dan 106 Hijriah kepada Bapak Haji Dikyono, kami persilakan. Assalamualaikum. Halo? Halo Pak, ya, mangga. Sudah masuk ya, Bu? Ya, oke. Mangga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak-bapak unsur pimpinan dan anggota Muhammadiyah yang kebetulan hari ini bergabung dengan acara ini. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kota Cirebon beserta jajarannya,
Yang terhormat ibu-ibu anggota Aisyah sekota Cirebon, dan yang kami cintai ibu-ibu guru TK Aisyah maupun Abah Aisyah sewilayah kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'a rasulu rabbina bil haqq wa nudzu antil kumul jannah urisutumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Hakim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Al-ayah. Para pemirsa, pada hari ini alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-26 bulan Ramadan. Pimpinan daerah Aisyah menyelenggarakan acara ini dalam kaitannya dengan milad yang ke-103 Masehi atau 106 Miladi Hijriah. Sebagaimana kita rasakan bersama bahwa situasi Ramadan kali ini benar-benar merupakan sejarah bagi kita semua, karena kondisi dan situasi yang memang Allah sudah memberikan contoh pada kondisi yang sekarang ini. Pandemi COVID-19 merupakan suatu musibah yang getir di dalam sejarah kemanusiaan di abad ini. Ratusan ribu orang sakit dan meninggal di berbagai negeri. Pun tidak ketinggalan di Indonesia, negara yang kita cintai bersama ini. Wabah ini membawa dampak yang luar biasa bagi keselamatan diri, sosial ekonomi, psikososial, dan hubungan antar manusia. Kehidupan sehari-hari kita alami bersama harus diisolasi. Inilah era ketika manusia sedunia harus merasakan penjara diri masing-masing. Mengapa demikian? Tiada suasana tersiksa. Manusia sebagai makhluk sosial, ketika tiba-tiba berubah dari hidup yang normal menjadi abnormal.
biasa berhubungan satu sama lain, sekarang harus menjaga jarak secara fisik atau physical distancing. Yang biasa suka bepergian, kapan dan kemanapun, sekarang harus dibatasi, bahkan harus berhenti. Ruang sosial dikunci dengan karantina wilayah, PSBB, bahkan lockdown. Dan Kota Cirebon sudah memberlakukan PSBB. Bahkan berita yang terakhir kami terima adalah diperpanjang 14 hari mendatang. Nah, para pemirsa yang budiman, demi penyelamatan hidup bersama yang pada saat ini, maka saatnya lah semua menyadari dan bangkit bersama di seluruh negeri. Kita pulihkan batin dan luka sosial akibat pandemi yang dahsyat ini. Rajut kembali nilai dan ikatan kemanusiaan yang kita miliki, bangkitkan optimisme di seluruh negeri. Dengan jiwa ta'awun, kapitalisasi segala ikhtiar untuk gerakan aksi peduli dan berbagi. Kebetulan saat ini adalah bulan suci Ramadan, yang bulan penuh barokah. Maka Ramadan adalah waktunya menunjukkan simpati, kebaikan, kepedulian, dan pertolongan kepada sesama. Bagi orang beriman, segala musibah tentunya tidak terjadi dengan sendirinya. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ibu-ibu dan para pemirsa yang kami hormati, kemudian setiap mukmin diperintahkan untuk senantiasa berikhtiar, bersabar, dan tawakal untuk saling empati, peduli, dan berbagi. Alhamdulillah, hari ini pimpinan daerah Aisyah Kota Cirebon dalam rangka mengadakan acara milad melalui refleksi milad Aisyah ke 103 Masehi, 103 Masehi, yang mengusung tema Gerakan Ta'awuf COVID-19 telah banyak berkiprah dan senantiasa akan tetap terus berkiprah demi kemaslahatan umat, khususnya di lingkungan persyarikatan dan umumnya warga negara Indonesia pada umumnya. Maka dengan ini kami ucapkan selamat bermilad, dan dengan resmi saya buka acara
ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, nasrun minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dirjono atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu refleksi Milad Aisyah ke-103 Masehi, 106 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ibu Uha Maftuha. Kepadanya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM, yang saya hormati Ibu Ketua PDA, para pimpinan PDA, pimpinan PCA, serta anggota Aisyah se-Kota Cirebon yang semoga dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan saya diberi tugas untuk membacakan refleksi milad. Tapi ada satu hal yang perlu saya tambahkan, perlu saya garis bawahi, bahwa di dalam milad kali ini adalah sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Ketua PDA maupun dari Bapak Ketua PDM, bahwa intinya ayat yang kita temukan yang harus kita pegang teguh pada hari ini adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi yang sudah Bapak Ketua PDM bacakan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan dan sebagainya. Itu adalah merupakan menjadi kata kunci karena pandemi COVID-19 selain menimbulkan masalah kesehatan, berdampak sosial ekonomi juga yang sangat luar biasa. Dan tidak ada satupun yang tak terdampak. Hanya saja kadarnya yang berbeda. Ada yang terpuruk, tidak mampu survive. Ada yang masih survive, tapi menjalani pengencangan ikat pinggang yang luar biasa. Dan sebagainya. Problematika sosial yang sangat berdampak. Namun ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita tarik ayat itu, satu permohonan kita, bahwa pada Milad Aisyah yang ke-106 Hijriah atau 103 Masehi ini, kita perlu selalu bergandengan tangan untuk bergotong royong, saling mendukung dan saling mengisi kekosongan, mencari jalan terbaik untuk selalu berikhtiar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar segera keluar dari wabah virus yang sangat berbahaya ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Itu juga merupakan satu ayat kunci untuk meredam amarah kita pada kali ini yang sedang dalam keadaan COVID-19. Yang artinya adalah bahwa Allah
telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini adalah agenda ayat yang harus kita jadikan pedoman untuk memulihkan keimanan kita pada saat ini. Disadari atau tidak terasa Allah telah memberikan segalanya yang telah diberikan kepada kita semua. Namun makhluk Allah yang bernama manusia ini kadang-kadang kurang mengimbanginya, bahkan kurang merasakan atas karunia-Nya. Karena pada dasarnya manusia sering terkalahkan oleh nafsu atau nafsu setan yang menggodanya. Sehingga Allah berfirman kembali dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Yang artinya adalah innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manua. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Hadirat yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Meskipun tema kita agak khusus adalah untuk sebuah refleksi berta'awun. Karena ayat-ayat inilah yang akan menumbuh segarkan pada diri manusia. Bagaimanapun hebatnya manusia, ternyata tidak bisa mengendalikan izin Allah, kehendak Allah. Oleh karena itu, satu-satunya obat yang harus kita jalani adalah dengan menguatkan keimanan kita, dengan memperkokoh dan memperteguh gotong royong kita, sehingga ta'awun yang akan kita laksanakan pada kali ini, dan khususnya kita akan sapa guru TK yang akan nanti dilaksanakan pada seusai acara ini, akan berhasil dengan baik dan mampu untuk meredam semua masalah-masalah yang akan menimbulkan bencana menjadi sebuah keikhlasan, menjadi sebuah kegembiraan. Apalagi pada saat ini adalah kita menjelang Idul Fitri, sehingga kita benar-benar meraih hati yang suci, hati yang ikhlas, bergotong royong yang kuat untuk mencapai tujuan kita bersama. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci. Mari kita bersama melangkah, berta'awun, terutama di kalangan kita sendiri. Di Aisyah Kota Cirebon yang sampai saat ini telah memiliki 4 TK dan TPA, yang semuanya telah memiliki guru-guru yang handal dan dalam bidangnya. Menduduki garda terdepan di pendidikan Aisyah yang ada di Kota Cirebon. Karena di masa ini COVID-19, maaf ya, enak bahasa 19 daripada kita pakai bahasa 19. COVID-19 ini agak membutuhkan perhatian khusus dalam hal tambahan ekonomi atau lainnya, sebagaimana yang Ibu Ketua tadi sampaikan cukup jelas dan gamblang.
prioritas program pada kesempatan hari ini mudah-mudahan akan berhasil dengan baik, sehingga sapa guru TK di semua TK yang Aisyah yang ada di lingkungan Cirebon khususnya, ini akan dapat memberikan suatu kehangatan tersendiri untuk semuanya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan refleksi khusus Milad Aisyah ke 103 Masehi dan 106 Hijriah PDA Kota Cirebon. Program majelis yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Majelis Tabligh. Mohon maaf sebelumnya, di Aisyah terdiri dari 7 majelis. Pertama adalah Majelis Tabligh, kedua Majelis Kader, ketiga Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, keempat Majelis Pendidikan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Kesehatan, dan Majelis Hukum dan HAM. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk Majelis Tabligh adalah 1. Pengajian bulanan tingkat cabang dan tingkat daerah, kunjungan pada pasien Rumah Sakit Umum Muhammadiyah untuk memberikan support dan mendoakan sementara dilaksanakan karena pandemi. Sementara tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Mengikuti kegiatan pelatihan di tingkat wilayah Jawa Barat, pelatihan pemulasaran jenazah bagi ibu-ibu Aisyah bekerja sama dengan UNZA, sedangkan hambatannya adalah minimnya SDM untuk mubalighat di Aisyah Kota Cirebon. Mudah-mudahan ke depan akan terobati dan akan makin banyak kader-kader yang akan bisa menjalankan sebagai mubalighat di Aisyah Kota Cirebon. Kedua, Majelis Kader. Pembinaan pada siswa-siswa sekolah Muhammadiyah dan sekolah lain melalui pesantren Ramadanmu, program lintas majelis yang terdiri dari Majelis Kader, Majelis Tabligh, dan Majelis Sosial. Melibatkan Angkatan Muda, Nasihatul Aisyah, IPM, IMM dalam kegiatan tertentu. Kemudian, ketiga adalah Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Membuka toko Aisma, membentuk koperasi di tingkat daerah, meningkatkan ekonomi keluarga melalui pendampingan usaha kecil keluarga atau simpatisan, memasarkan majalah Suara Aisyah, pelatihan pembuatan makanan untuk bisa dipasarkan. Majelis ini mengalami hambatan adalah juga dalam bidang sumber daya manusia. Doa kita bersama semoga yang akan datang banyak SDM yang tangguh dan unggul. Keempat adalah Majelis Pendidikan. Majelis Pendidikan telah membentuk IGABA Kota Cirebon dan aktif pada organisasi guru TK lainnya, IGRA atau Himpaudi. Kedua, melaksanakan parenting untuk orang tua siswa TK ABA yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga. Program dana pendidikan, donasi rutin dari ibu-ibu Aisyah untuk membantu siswa-siswa sekolah Aisyah Muhammadiyah di Kota Cirebon. Keempat, menyelenggarakan seminar dan pelatihan bagi guru TK untuk meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan hambatan yang dialaminya adalah akibat pandemi COVID ini, PPDB di TK ABA agak terhambat, jumlah pendaftar belum signifikan. Kelima adalah Majelis Kesehatan Sosial. Mengelola Panti Wereda Siti Khadijah, memberikan santunan kepada warga Aisyah, keluarga yang sakit atau meninggal dunia, silaturahim kepada para sesepuh. Namun tahun ini masih ditanggalkan untuk sementara karena adanya COVID-19. Mudah-mudahan setelah COVID-19 ini selesai, kita akan mengawal segera untuk
acara ini untuk silaturahim dengan sesepuh Aisyah di kota Cirebon. Kemudian menyantuni lansia di luar panti. Hambatannya adalah SDM untuk pengurus panti. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata untuk SDM pengurus panti ini kita jadikan kendala. Karena apa? Banyak yang tidak mau, banyak yang belum terpanggil hatinya ke sana, dan sehingga kita semua masih perlu dipikirkan bersama. Tapi yang jelas insya Allah selalu ada untuk Aisyah. Mudah-mudahan nanti akan bermunculan kader-kader yang sangat membanggakan. Majelis Kesehatan. Pendampingan dan inisiasi penyandang talasemia di wilayah Cirebon. Ini termasuk best practice program kesehatan Jawa Barat, Aisyah Jawa Barat. Kedua, pemeriksaan kesehatan siswa TK ABA, pemeriksaan IFATES dan Pap Smear bekerjasama dengan Sitikes Muhammadiyah Cirebon, sosialisasi kesehatan reproduksi bagi siswa sekolah Muhammadiyah kerjasama dengan Sitikes Muhammadiyah Cirebon, kemudian sosialisasi tentang makanan sehat, gizi seimbang, dan isi piringku kepada ibu-ibu Aisyah. Sosialisasi kosmetik berbahaya kerjasama dengan STF Muhammadiyah Cirebon. Kemudian majelis yang terakhir adalah Majelis Hukum dan HAM. Ini adalah pernah mengadakan sosialisasi hukum bagi perempuan. Selanjutnya masih dipikirkan bersama untuk melangkah yang terbaik dan untuk berhasil guna yang terbaik. Mudah-mudahan semua yang sudah saya bacakan tadi akan menjadi suatu acuan positif untuk langkah ke depannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uha Maftuha atas refleksi Milad Aisyah yang ke-103 Masehi. Acara selanjutnya yaitu laporan program DS kita yang akan disampaikan oleh Bu Erli Ifada. Kepada Ibu Erli Ifada, kami persilakan. Mbak Endang, halo Mbak Endang. Iya Bu. Bu Erli belum bergabung, beliau masih ya. ada di bank ya. Lanjut. Oh iya. Ya. Lanjut dulu semua ya. Mohon maaf para hadirin. Acara selanjutnya yaitu laporan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh pengurus Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyah Kota Cirebon yang akan disampaikan oleh Ibu Tiwi Pertiwi SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan daerah Aisyah Kota Cirebon dan peserta online pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat, saya akan menjabarkan laporan dari beberapa kepala TK ABA Aisyah Kota Cirebon. Secara umum, jumlah peserta didik TK ABA Aisyah Kota Cirebon hampir 50 peserta didik dari setiap TK ABA Kota Cirebon. Untuk jumlah peserta didik yang keluar, secara umum peserta didik yang keluar sebagian dari total jumlah peserta didik yang ada di sekolah. Dan untuk jumlah peserta didik yang masih tinggal di sekolah, yaitu 50% dari setiap TK ABA 1, 2, 3, dan 4.
proses pembelajaran secara pandemi COVID-19 ini, kami guru-guru ABA Aisyah Kota Cirebon melalui daring, dan orang tua hampir tidak semuanya keberatan karena bisa melalui WA, video, dan chat. Untuk hambatan pembelajaran selama PDR ini, ada hambatan orang tua murid yang mengirimkan hasil BDR karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan IT, dan kebatasan teknologi yang sebagian orang tua bekerja. Alhamdulillah, untuk sampai saat ini, honor bisa diberikan sampai bulan Juni, ditambah dari beberapa bantuan pemerintah seperti BOP. Bantuan pemerintah sangat membantu karena iuran masing-masing sekolah hampir 50% saja. Dan kemudian untuk merekrut peserta didik tahun ini, kami menggunakan media online seperti Facebook, IG, WA, sebar brosur tiap guru, dititipkan brosur kepada setiap orang tua murid, dan pasang spanduk. Demikian Bu Endang yang bisa saya laporkan dari TK ABA 1, 2, dan 3, dan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiwi Pertiwi. Acara selanjutnya yaitu sebelum penutup akan kami sedikit saya sampaikan bahwa kita tetap berdoa, tetap beribadah, jangan lupa untuk tetap cuci tangan, tetap menggunakan masker, dan tetap jaga jarak. Kami akhiri acara kegiatan Milad online ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Alvin mohon dibuka untuk yang punya Ibu Eva. Ibu Nurzini. Mas Alvin, mohon bisa dengar suara saya. Oh, iya. Ya. Sudah terdengar ya. Baik, terima kasih Mbak Endang yang sudah memandu acara refleksi Milad Aisyah ke-103 dan 106 Hijriah. Terima kasih juga kepada partisipan yang hari ini, terutama kepada yang terhormat Bapak Haji Digiono dan Bunda Retno Kuntorowati selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Cirebon. Selamat atas kita semua Milad Aisyah yang sesuai dengan program Aisyah yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Haji Digiono, bahwa Milad Aisyah akan kita refleksikan dengan menggunakan atau kita akan menyapa guru 4 sekolah ya, 4 sekolah, dan sudah kami sediakan sembako yang sudah atau bentuk paket ya, bentuk paket sembako yang sudah disediakan di tempat penitipan anak Aisyah. Diharapkan kepada perwakilan dari sekolah-sekolah TK ABA 1, 2, 3, 4 untuk bisa mewakili guru-gurunya untuk mengambil sembako yang sudah kami siapkan. Secara simbolis mungkin kami akan, ya bagaimana Bunda? Ya, boleh nyelang sebentar sebelum kami live. Ya. Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk kita ketahui ketika kita mengadakan pertemuan, biasanya kita berada di satu ruang, seperti itu. Nah, kali ini pertemuan kita juga berada di satu ruang. Ruang yang kita gunakan adalah ruang kelas PAUD Kota Cirebon atas kebaikan hati Ibu Ketua Himpaudi.
Kota Cirebon, yaitu Ibu Nurzini Fasilat. Terima kasih sekali kepada Himpaudi Kota Cirebon yang telah memfasilitasi, meminjamkan ruangnya untuk acara ini. Terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama Bunda. Ini ruangan ini adalah milik PAUTOK, Bun. PAUTOK adalah satu organisasi yang memang kita bergerak di dalam pendidikan, khususnya pendidikan PAUD atau anak usia dini, gitu. Dan kebetulan diketuai oleh Bunda Nurul Fahimah, dan sekarang juga di dalamnya ini ada Mas Alvin. Mas Alvin, terima kasih banyak Mas Alvin sudah membantu kami di sini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik, terima kasih Bunda. Baiklah, mungkin untuk sebagai secara simbolik nanti kami akan serahkan ini kepada salah satu guru ya Bunda ya, salah satu guru di tempat penitipan anak di Aisyah, yaitu mungkin kepada ini ada Bu Tiwi Pertiwi aja barangkali ya Bun, sebagai ini beliau adalah salah satu Dikdasmen juga, mungkin kita akan memberikan sebagai secara simbolis saja barangkali Bun. Boleh ya, seperti ya, itu ya. Begitu ya. Kepada Bu Tiwi Pertiwi disilakan mendekati kami di sini dengan berjarak sekitar 1,5 meter atau 5 meter. Nggak nyampe dong ya hadiahnya. Baik. Ya. Ya, sambil menunggu Bu Tiwi mendekat kepada saya, nanti akan kita berikan secara simbolik, Mbak Endang akan menyerahkan di belakang ya. Sebentar. Ya. Agak geser ke sini barangkali ya. Kelihatan Mbak Endang itunya. Ya. Oh, pas aja ya. Ya. Mbak Endang akan memberikan secara simbolik kepada salah satu guru PAUD atau TK Aba 1, mewakili TK Aba 1, 2, 3, 4 yang ada di Kota Cirebon. Ya, agak geser sedikit. Ya. Ya, inilah berjarak ya Bu. Kita tidak pakai masker rupanya ya. Ya, harus pakai karena ini maskernya tidak dipakai ya. Ya. Sebentar Bun, itu masker Bu Tiwinya tertinggal. Dipersiapkan dulu. Ya. Pakai masker Bu Eva. Ya, pakai masker Bunda. Ini bunda-bunda yang hari ini hadir nanti akan menyaksikan secara simbolik penyerahan paket Milad Aisyah ke-103, yaitu Gerakan Nasional Tahun Sosial Peduli COVID-19 yang akan diserahkan oleh Mbak Endang mewakili dari pimpinan daerah Aisyah, yang akan diserahkan kepada salah satu perwakilan guru TK Aba. Dalam hal ini Ibu Tiwi Pertiwi adalah salah satu pengurus Dikdasmen juga. Kepada Bu Tiwi, dan ini adalah Mbak Endang dan Bu Tiwi. Ya. Ya. Bisa terlihat, sudah terlihat Bu Tiwinya? Bu Tiwi agak maju dikit. Ya. Sudah. Ya. Nah, iya saya yang kebuka. Ya. Oke. Ya. Kelihatan? Oh gitu. Ya, terlihat ya. Bunda-bunda, inilah perwakilan dari guru Aba untuk menerima paket Gerakan Tahun Sosial Peduli Dampak COVID-19 Sapa Guru PAUD TK Aba Indonesia. Kepada Mbak Endang untuk menyerahkan bingkisannya, disilakan. Ya. Terima kasih perhatiannya. Bu Eva. Ya, Bu. Bu Eva, disampaikan bahwa ini adalah gelombang pertama. Gelombang kedua insya Allah hari Rabu atau Kamis, tapi mungkin tidak ada acara menyerahkan seperti itu. Jadi ini mewakili semua. Ya, ini secara simbolik aja ya, Bun. Ya. Iya. Baik, ini silakan diabadikan oleh Mas Alvin dan direkam. Baik, terima kasih Mbak Endang dan Bu
Tiwi. Baiklah, Bunda-bunda dan Yanda, sudah kami serahkan paket yang diamanatkan untuk guru-guru PAUD secara simbolik kepada Ibu Tiwi mewakili guru ABA di Kota Cirebon. Rangkaian demi rangkaian acara sudah kami lakukan atau kami laksanakan. Insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita ya ini hari ini. Dan waktunya mungkin sudah tepat ya, jadi tepat waktu. Dan demikianlah acara kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mohon dimaafkan, dan kepada ibu-ibu dan bapak kami, pengurus Aisyah Kota Cirebon, mohon maaf lahir dan batin. Nah, segala salah kami mohon dimaafkan. Dan hari ini mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan karena ini adalah sifatnya virtual yang baru kami lakukan di hari ini. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Alvin mohon diperdengarkan lagu Mars Aisyahnya sambil nanti kita keluar dalam waktu 1 menit ke depan. Ya. Ya, sudah selesai. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah kewajiban suci menjaga kaum wanita, mencari yang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tangan nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara. Jangan lupa snacknya. Mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Ibu Tiwi. Terima kasih Ibu Tiwi. Ibu Tiwi sampai ke halaman kita. Mohon maaf lahir batin Bu. Terima kasih banyak. Berkibarlah pagi matahari, menghias ibu pertiwi, gelombang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam. Pedoman hidup lagi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Mari beramal dan berdamai bakti, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Salam buat teman-teman yang lain, semoga saja. Ya, mangga silakan Mas Alvin bisa di live secara all. Terima kasih banyak Mas Alvin. Sama.